Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah syukur 26 tahun GKJ Gumulan pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Selamat petang Jemaat GKJ Gumulan. Shalom. Mas Kriston, jangan kebablasan. Ingat, nanti sampai Jogja loh. Jangan. Saking semangatnya, Mbak. Saking semangatnya, Iya. padahal hujan-hujan ya. Iya loh, padahal. Gak apa-apa. Oke. Baik. Mas Kriston, saat ini di tengah jemaat kita ini yang hadir, itu ada berbagai usia. Lintas generasi. Ada dari adik-adik sekolah minggu, Ya, benar. ada dari remaja, Pemuda. ada pemuda dewasa, warga dewasa, dan ada juga lansia. di Yuswa lansia ada. Kita akan coba sapa mereka satu persatu dari para perempuan dulu. laki-laki, kemudian adik-adik. Adik-adik Kita sekolah coba minggu. ya, Ya, kita siap. coba. Yang pertama untuk jemaat para wanita, siapkan suaranya. Kita siapkan ya. Para jemaat perempuan, mana suaranya? Shalom. Shalom. The power of perempuan, Kristen. Wow, mantap banget. Sekarang giliran pria, bapak-bapak, mas-mas, tunjukkan bahwa kita laki. Ya. Apa itu? Yuk, untuk kaum pria, mana suaranya? Shalom. Mantep toh. Mantep loh. Mantep, Pal. Iya, terlihat para prianya. Oke, belum adik-adik ini. Wah, ini. Tadi itu udah jandan unyu-unyu loh padahal. Imut-imut. Imut-imut. Itu mantan kita waktu kecil dulu. Waktu sekolah minggu ya. Iya dong, kan kita mantan mereka. Iya. Iya. Kita coba. Adik-adik sekolah minggu, mana suaranya? Shalom. Weh. Wow, malah lebih Padahal keras nggak loh, kelihatan loh, tapi suaranya suaranya- kelihatan. Ngeri. Oke, baiklah jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih sebelumnya. Ya, duduk dulu ya. Oke, baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang terkasih GKJ Gumulan, selamat datang dalam ibadah syukur ulang tahun GKJ Gumulan yang ke-26. Ya, dan puji Tuhan, puji syukur yang begitu besar karena kita bisa berkumpul di tempat ini untuk hadir merayakan ibadah syukur HUT 26 GKJ Gumulan. Walaupun tadi sempat hujan badai, Mbak. Tapi Ternyata nggak sekarang mengurangi puji ya. Tuhan terang. Puji Tuhan banyak yang hadir juga. Betul, dan banyak yang hadir saat ini. Sampai nggak muat sampai keluar. Sampai bertumpah ya, ada yang Ya. di dalam, ada yang di Di luar. luar, ya. Oke, baik. Mas Kriston, ada informasi bahwa tadi gerimis-gerimis di hujan itu, kita sudah melakukan satu season acara yang nggak boleh kelewat dan harus kita ingat. Apa tuh? Ada acara peletakan batu pertama Oh. untuk Pastori 2 GKJ Gumulan. Boleh beri tepuk Bapak tangan? Ibu. Itu tempatnya di mana, Mbak? Itu tempatnya di timur gereja kita. Oh. Tadi sudah disaksikan langsung oleh Bapak Camat Klaten Selatan. Seperti itu, Kriston. Klaten Tengah. Oh, ternyata pada fokus ya. Klaten Tengah. Betul ya, Pak? Pada bagus. Iya, ternyata pada Sengaja, fokus. tadi sengaja. Sengaja. Ya, kita suka sengaja kayak gitu Iya. ya. Iya. Jadi tadi sudah ada acara peletakan batu pertama, yaitu untuk Pastori 2 GKJ Gumulan, dan kita doakan nanti semoga
pembangunannya segera akan berlanjut dan semoga akan segera jadi. Amin, Bapak Ibu. Ya. Amin. Dan sesuai dengan tema ulang tahun GKJ Gumulan saat ini Mas Kriston. Apa itu Mbak Mary? Dari hati untuk berbagi. Mantap. Artinya adalah di dalam tema ini mengandung arti bahwa ketika kita memberi itu bukan sekedar dari apa yang kita miliki. Tetapi kita juga bisa memberi dengan hal-hal yang kita miliki. Apa Mas Kriston? Seperti kasih, perhatian, waktu, dan segala sesuatu yang bisa kita gunakan di dalam pelayanan, tentunya dari dalam hati. Yes. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan menggerakkan hati kita, Tuhan pasti akan menyertai kita, bahkan di dalam hal sekecil apapun itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin, amin, amin. Amin ya, amin, amin. Dan tentunya dari belakang kita Mbak, dan mungkin bisa kita lihat di beberapa minggu lalu ya Mbak, di gereja-gereja iya, ini itu ada sebuah logo. Dan tentunya tidak sekedar logo saja, tentunya ada makna di dalamnya. Apa itu maknanya Mas Kriston? Yang pertama, yang paling gede, bentuk love. Apa itu cinta. Itu melambangkan ketulusan kasih Tuhan yang menggerakkan jemaat untuk berbagi dan melayani dengan segedap dan sepenuh hati. Wah, keren. Ngeri ya? Terus itu ada tangan, itu tangannya siapa Mas Kriston? Tangan yang saling bertemu di bagian bawah, Mbak. Itu menunjukkan kebersamaan, kepedulian, dan semangat saling menopang dalam tubuh Kristus. Puji Tuhan. Kemudian di angka tengah itu ada angka 26. Angka 26. Tentunya angka 26 ini adalah usia dari gereja kita, GKJ Gumulan, dan menandai bahwa sebuah perjalanan iman gereja yang telah bertumbuh selama 26 tahun. Ya, puji Tuhan. Semoga dari tema dan logo ulang tahun GKJ Gumulan tahun ini bisa menjadi harapan untuk kita semua. Kita bisa berbagi baik di dalam bergereja maupun di dalam masyarakat sekitar. Baiklah para jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari. Mari dengan penuh sukacita kita nyatakan bahwa hanya kepadanya lah kita percaya. Kita akan pujikan lagu pujian Hatiku Percaya. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Biar tambah semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berencang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Pasti dengan bangkit berdiri dan tepuk tangan kita pujikan sekali lagi. Sekali lagi kita pujikan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berencang, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
Sekali lagi kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Iya. Duduk. Ditahan dulu semangatnya, masih Ditahan panjang dulu. perjalanan kita. Udah agak berkeringat Mas Lumayan, Kriston. Mbak. Syumuk. Kalau berkeringat kayak gini tuh enaknya nyeger-nyeger. Apa tuh? Apa tuh? Ice breaking, artinya istirahat nyeger, kan nge-es. Ya benar. Coba kita mau ajak jemaat kita untuk ice breaking. Mas Kriston punya ice breaking apa nih? Apa ya? Gini ya, nanti kita akan saling bersautan antara WL dan jemaat. Nanti kita akan ambil sebuah lagu yang familiar banget, Mbak. Yang Apa sering itu? kita nyanyikan dari sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan dewasa masih nyanyi ya. Wis, apa Yang, itu? tapi kita ambil refnya aja. Oh gitu, apa nih? Ini saya jadi WL-nya, Mbak Mary jadi jemaatnya ya. Ini contoh. Contoh. Mas Kiko in F, F. Soraklah, soraklah, Haleluya. bareng. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah, Haleluya. soraklah, Haleluya. bareng. Haleluya. Oh. Ngono. Coba nih. Gitu ya, Bapak Ibu Tapi Mas jemaat. Kriston tunggu dulu. Ini kan jemaatnya kan nyebar nih. Saking banyaknya ya, Pak ya. Saking banyaknya itu nggak muat Nggak kalau muat di dalam dalam. gereja. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Gimana kalau kita bagi dua? Tim dalam. Tim dalam dan sama tim luar. luar. Jadi nanti yang pertama tim dalam dulu apa luar? Dalam dulu kali. Oh Ya. dalam dulu. Tapi kita cek dulu yang di luar, Mbak. Cek dulu. Takut toh Oh. bubuk. Coba. Takutnya bobok. Yang Kita luar coba. sudah siap? Yang di dalam sudah siap? Dari suaranya kayaknya udah ready. Kita coba. Kita coba. ya. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Musik. Yuk. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Yang di luar, Mbak. Yang di luar. Kita Siap. coba. Soraklah. Lagi. Soraklah. Haleluya. Sekali lagi kan ya? Sekali lagi. Dalam. Soraklah. Lagi. Soraklah. Mantap. Haleluya. Yang di luar jangan mau kalah, yuk. Soraklah. Lagi. Soraklah. Mantap. Haleluya. Keren. Keren nih. Keren. Tapi agak kurang banter. Coba nanti kalau kita langsung ke lagunya, kita coba suaranya pasti lebih banter ya, harusnya harus ya. dong, harus lebih banter. Harus dong. Kan ini ulang tahun kita. Ya. ya. Jadi kita coba ya. Kita coba untuk duduk atau bangkit berdiri nih Mas. Bangkit Kriston? berdiri dong. Bangkit berdiri dong. Iya, harus semangat. Ya, Ulang biar tahun semangat. masa Biar lemes. semangat. Gak apa-apa, olahraga Iya. dikit. Duduk berdiri. Ngapunten nggih. Ngapunten ya Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pini sepuh. Kita coba nanti yang pertama dalam dulu. Hah? Dalam dulu ya berarti. Dalam dulu. Soraklah haleluya. Terus seperti tadi ya yang luar ya. Suaranya agak yang keras ya Bapak Ibu. Ready ya semuanya. Oke kita coba ya. Oke Ya. musik. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Serta Kau yang layak dipuja. Sambil tepuk tangan boleh Bapak Ibu? Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
dari depan kita pujikan bareng-bareng bersama-sama. Segala puji syukur. Oke. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Dewa. Haleluya. One more time. Satu kali lagi. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita pujikan sambil tepuk tangan. Soraklah haleluya. Tua kasih. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kurang keras tepuk tangannya. Soraklah haleluya. Soraklah. Satu kali lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk kita semua dan tentunya Tuhan Yesus. Ya, boleh Jemaat duduk kembali. dipersilakan duduk kembali. Iya. Sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia adalah segala sesuatu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas bertambahnya usia gereja kita. Ulang tahun gereja bukan sekedar perayaan, tetapi juga sebuah momentum untuk mengenang perjalanan panjang, kasih dan penyertaan Tuhan. Sejak gereja didewasakan 28 Oktober 1999 hingga saat ini. Ketika gereja ini didewasakan, langkah iman itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dengan jumlah jemaat Tuhan pada saat itu dan sarana yang terbatas, para pendahulu kita melangkah dengan tekad yang besar. Membangun rumah Tuhan bukan hanya sebagai gedung, tetapi sebagai tempat persekutuan, pertumbuhan, dan pelayanan bagi sesama. Dalam perjalanan waktu, gereja ini bertumbuh, bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam kedewasaan iman. Banyak suka dan duka telah dilalui. Masa-masa sulit datang silih berganti. Namun kasih dan kuasa Tuhan senantiasa nyata menopang setiap langkah. Melalui doa, kerja keras, dan kebersamaan jemaat,
berbagai pelayanan mulai berkembang. Pelayanan anak, remaja, pemuda, kaum dewasa, adioswo, hingga pelayanan sosial bagi masyarakat sekitar. Kini di usia ke-26 tahun, GKJ Gumulan menjadi saksi kasih Tuhan yang hidup. Gedung gereja mungkin telah berubah, pelayanan bertambah luas. Namun semangat yang sama tetap menyala. Semangat untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia. Dari hati untuk berbagi. Itulah tema ulang tahun gereja kita tahun ini. Di usia yang baru, kita diajak untuk tidak berhenti bersyukur, tetapi juga untuk saling berbagi. Mewujudkan kasih yang nyata tidak hanya kepada warga jemaat, tetapi juga warga di luar jemaat. Biarlah gereja ini senantiasa menjadi sarana berkat Tuhan, pertumbuhan, dan sumber pengharapan bagi banyak orang. Dialah ingkang moho kaoso lan setya tuhu ingkang sampun nimbali
Mari bersama kita tunduk dalam doa untuk ungkapan syukur 26 tahun GKJ Gumulan. Kita berdoa. Di dalam segala pujian syukur kami Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur atas perjalanan kehidupan iman. Ketika Engkau menorehkan makna kedewasaan, di 28 Oktober 1999, ketika cerita makna kedewasaan, makna kemandirian, makna kehidupan baru sebuah gereja, Engkau berkati. Melalui setiap karya para pendahulu, melalui setiap karya kedewasaan iman, sungguh Tuhan kami bersyukur. Bahkan ada di antara mereka, lebih dahulu Engkau panggil pulang dalam sukacita surgawi. Kami percaya untuk setiap pengharapannya, untuk setiap cita-citanya, untuk setiap perjalanan iman di dalam perkara yang indah. Kami boleh mendapat teladan iman itu. Dan di 26 tahun perjalanan, di mana dalam satu titik saat ini, hingga saat ini sungguh kami bersyukur kuasa-Mu nyata dalam kehidupan di keluarga besar GKJ Gumulan, dalam kesehatian bersama dengan jemaat-Mu, bahkan dalam setiap karya pelayanan. Kami percaya ketika titik pijak 26 tahun membawa kami dalam era yang baru, kami percaya Tuhan memberkati, bahkan dalam era regenerasi Tuhan memberkati kami. Untuk itu Tuhan berkati setiap mereka di dalam kehidupan bersama ini, dalam setiap karya pelayanan. Bahkan ketika kami boleh ada dalam pengharapan akan pembangunan Pastori 2, akan kesiapan untuk pemanggilan pendeta kedua pada saatnya nanti di GKJ Gumulan, kami pun percaya akan rencana-Mu yang indah. Kini, di sini, saat ini, bersama kami bersatu hati. Kami percaya dalam hati yang Engkau berkati, dalam ketulusan hati kami, dalam segala cinta kasih-Mu, Engkau menuntun kami untuk memahami. Kami diberkati untuk menjadi saluran berkat-Mu. Untuk itu Tuhan, di rangkaian 26 tahun GKJ Gumulan, sungguh kami bersyukur. Engkau menuntun kami berbagi cinta kasih bersama dengan mereka yang ada di sekeliling kami. Bahkan kami berbagi cinta kasih dalam hidup bersama kami. Untuk itu berkati kami. Ketika saat ini kami boleh merayakan kehidupan bersama dalam sebuah kehidupan GKJ Gumulan. Demikian juga panitia pelaksana HUT 26 tahun GKJ Gumulan dalam segala kesiapannya dan saat ini bersama kami ada dalam perjalanan agenda acara ungkapan syukur itu. Kami percaya Engkau meneguhkan setiap cinta kasih dan pelayanan, sehingga benar dari hati untuk berbagi, menjadi inspirasi bagi kami masing-masing, untuk boleh merayakan akan kuasa berkat-Mu, untuk boleh senantiasa bersyukur, dan ketika kami bisa ungkapkan syukur, kebahagiaan yang sejati yang dari Engkau meliputi kami. Untuk itu kami haturkan acara kami selanjutnya, sukacita di 26 tahun GKJ Gumulan ini, bahkan dalam makna indahnya regenerasi, cinta kasih itu kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam kerendahan hati, dalam kekurangan, sungguh Tuhan kami mohon pengampunan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan ungkapan syukur kami. Amin.
ini Mas Kriston, di hadapan kita kok ada tumpeng. Kita suruh ngapain nih? Makan. Kita lihat, kita pandangi, Terus? kita serap sari-sari dari tumpeng ini. Cim, aku sih. Oke apa Mbak? Di sini jadi sudah hadir di tengah kita jemaat yang terkasih ada sebuah tumpeng. Tumpeng. Kita akan memasuki prosesi potong tumpeng. Untuk itu kepada Bapak Ketua Majelis Bapak Cahyo Baktiarso dan kepada Dek Hito kami persilahkan untuk maju ke depan. Dek Hito. Dek Hito. Cia, manisnya. Prosesi pemotongan tumpeng dari Ketua Majelis akan diserahkan kepada Ibu Pendeta Wiwi Wulandari. Tumpeng akan diterima oleh Bu Wiwi. Boleh senyum. Foto dulu. Kemudian tumpeng akan diserahkan kepada Dek Hito. Lip. Foto. Tolong Mas Kriston jangan ikut frame. Baik, kita perdengarkan lagu pujian theme song HUT kita. Maat boleh ikut bernyanyi ya Mas Kriston ya. Boleh. Dari hatiku berbagi. Ya, boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan Kita Bapak pujikan bersama theme song kita. Yuk, selamat ulang tahun gerejaku, bersyukur selalu atas anugerahmu. 26 tahun gerejaku mengembalakan umat milikmu. Jadikan kami alatmu, melayani sekelilingku. GKJ Gumulan dari hati untuk berbagi. Kita pujikan sekali lagi. Selamat ulang tahun gerejaku, bersyukur selalu atas anugerahmu. 26 tahun gerejaku mengembalakan umat milikmu. Jadikan kami alatmu, melayani sekelilingku. GKJ Gumulan dari hati untuk berbagi.
Jadi terang dunia.
Baik Bapak, Ibu, Saudara Jemaat yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Dan dengan penuh kerendahan hati kita akan pujikan, berikanku hatimu. Hatimu yang penuh dengan belas kasihan, berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikanku hatimu. Kita ulangi dari depan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan, berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikanku hati. Kita ulangi deh, berikanku hati, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikanku Mari kita tunduk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, ketika kami memberi hati kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa melihatnya. Hati yang selalu bersyukur karena Engkau yang menciptakan kami sungguh amat baik. Engkau memberkati setiap perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini bersama dengan jemaat-Mu, kami hendak naikkan segala pujian syukur. Pujian syukur atas kehidupan yang Engkau nyatakan. Pujian syukur atas kehidupan baru yang Engkau berikan. Pujian atas segala karunia-Mu dalam kehidupan bersama keluarga besar gereja kami. Pujian syukur karena Engkau meneguhkan setiap kehidupan bersama. Engkau memberkati setiap karya pelayanan dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Bersama dengan pelayanan Majelis GKJ Gumulan, komisi-komisi gerejawi, tim panitia kelompok Sarasean, bahkan melalui paduan suara, melalui pribadi lepas pribadi, nama-Mu yang kami muliakan. Demikian juga melalui setiap kehidupan bersama, kami memancarkan sinar kasih-Mu. Kami boleh menjadi kesaksian yang indah di dalam kehidupan kami.
Dengan demikian sungguh Tuhan kami diberkati untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu. Bahkan ketika kami boleh hadir bersama kaum keluarga pada saat ini, sungguh kami bersyukur untuk keluarga yang Engkau berkati. Para orang tua, para lanjut usia dalam sukacita di masa tua mereka. Mereka yang telah memberikan keteladanan iman dalam kehidupan kami, generasi yang lebih muda. Kami bersyukur atas kehidupan berpasangan yang penuh harmoni, bahkan untuk anak cucu kami yang Engkau berkati. Kami boleh berpengharapan bersama masa muda mereka dalam studi pekerjaan dan pilihan pasangan hidup. Bahkan ketika kami boleh bersatu hati, mereka yang tidak bisa bersama dengan kami saat ini, kami percaya Tuhan melawat, memberkati, hingga karya mukjizat kesembuhan Engkau nyatakan, Engkau satukan dengan kami dalam pujian syukur. Demikian juga Tuhan ketika kami memberi diri pada saat ini, membuka hati dalam kuasa berkat-Mu melalui pelayanan sabda. Kami percaya Engkau memberkati siapapun yang boleh ambil bagian dalam pelayanan liturgis pada saat ini. Bersama panitia pelaksana, kami percaya naungan kasih-Mu melingkupi kami. Dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau memberkati kami. Ketika kami hendak merenungkan sabda-Mu, dan biarlah dalam curahan kuasa Roh Kudus, Engkau memampukan kami hidup baru seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang hendak melayankan firman, Tuhan memberkati. Sehingga setiap apa yang kami ungkap, seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kerendahan hati, untuk setiap kekurangan dan dosa kami mohon pengampunan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami haturkan syafaat kami haturkan pelayanan firman pada saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mencermati sabda Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ini tim musiknya mau turun. Oke, kita beri aplaus untuk tim musik kita hari ini. Ya, anak remaja pemuda yang keren yang boleh memberikan pelayanan bagi Tuhan di malam hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, satu ayat pergumulan kita saat ini, saya mau mengajak kita ada dalam renungan 26 tahun GKJ Gumulan, dari hati untuk berbagi, dan perjalanan kita kalau kita hitung. Ada banyak mereka yang diberkati, usia panjang, terima kasih Eyang Kakung, Eyang Putri yang menjadi bagian dari cerita 26 tahun yang lalu. Bahkan mereka yang saat ini masih cukup muda, tentunya juga ada dalam perjalanan yang di 26 atau mungkin lebih atau kurang. Terima kasih untuk kesehatan kita. Satu ayat saya hendak ulangi. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Bapak Ibu, ayat ini ayat yang paling disirii. Nah, disirii itu bahasa Indonesianya apa? Kurang disukai atau kurang dicermati untuk mereka kelompok GKJ dan teman-temannya. Tapi ayat ini sangat disukai oleh teman-teman kita dari denominasi yang lainnya. Maka seringkali kita dengarkan, camkan ini. Yang menabur sedikit akan menuai, yang menabur banyak akan menuai. Ya, itu adalah bagian dari hukum tabur tuai. Bapak Ibu, para petani kalau mau hasilnya banyak, menabur benihnya sedikit kah? Enggak, mesti banyak nggih. Kalau kita membayangkan ini 1 hektar, mosok benihnya cuma saupil, enggak gitu nggih. Tapi bagaimana hukum tabur tuai itu? Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Sebenarnya ini adalah hukum yang sudah lama ada sejak kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Gambaran sejak mulanya tentang menabur dan menuai itu ada. Yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Tapi sebentar, hukum ini kita enggak menabur kadang menuai ya, nggih. Itu lain perkara, bukan bahasan hari ini. Ya, satu gambaran bagaimana 26 tahun GKJ Gumulan dengan tema yang dirumuskan oleh teman-teman dari hati untuk berbagi. Maka mari bersama kita cek hati kita. Karena tema ini diawali dalam bacaan 2 Korintus 9 ayat 6, pemberian dengan hati yang murah. Kira-kira penjenengan sudah murah hati belum nggih? Kalau kayak Pak Agus Pras begitu, sudah murah hati belum? Sedang belajar menjadi semakin murah hati. Puji Tuhan, selalu berproses ya untuk belajar lebih murah hati lagi. Saya percaya beliau sudah murah hati. Nah, ini eyang-eyang yang murah hati. Eyang-eyang, kira-kira penjenengan sudah bermurah hati belum? Ya belum sepenuhnya. Padahal saya matur penjenengan sudah sangat bermurah hati loh. Kenapa yang seperti itu jawabannya? Jawabannya apa ya? Masih ada waktu kok nggih yang? Masih ada waktu, selagi Tuhan berikan hidup di dunia, ada waktu untuk berbuat lebih murah hati lagi. Tapi adakah kalau kita tanya, sudahkah penjenengan bermurah hati? Ibu, dengan jujur saya katakan dalam kerendahan hati saya bahwa saya sudah murah hati. Enggak ada ya yang akan mendeskripsikan kalimat saya ini nggih. Wong murah hati kok sombongnya sekali. Enggak. Karena kalau murah hati itu memang baiknya yang menilai itu orang lain. Oh, eyang sudah murah hati, oh bapak sudah murah hati. Karena kami kemurahan hati itu. Apalagi kalau yang memuji itu Tuhan Allah kita. Kamu hamba yang sudah bermurah hati. Oh, puji Tuhan. Nah, untuk itu kenapa kita harus bermurah hati? Karena Tuhan lebih dahulu bermurah hati kepada kita. Dan kepada mereka yang bermurah hati, maka kemurahan itu Tuhan berikan. Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Jadi tidak ada ceritanya orang yang bermurah hati, orang yang memberi itu hidupnya akan sia-sia. Enggak ada. Karena ketika kita bicara hukum tabur tuai tadi, hukum yang sudah ada sejak dalam catatan kitab Kejadian, maka sebenarnya ini adalah hukum kasih karunia. Siapa yang menabur, siapa yang menuai. Dalam artian bahwa sebenarnya kasih karunia Tuhan berikan di hati kita masing-masing. Karena kita adalah pribadi baru dalam citra Kristus. Maka kita memiliki hati Kristus, pikiran Kristus. Dan ada kuasa berkatnya memberikan hati kita untuk rela memberi. Untuk itulah
pernah nggak kita merenungkan hidup kita? Ketika hukum tabur tuai ini ada, ketika bacaan 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 ini ada, kalau kita menabur sedikit, kita menuai sedikit. Tapi adakah kita yang pernah menabur banyak? Breh, kata orang. Tuhan gantikan berlipat-lipat ganda. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Jadi kita rasakan ketika kita memberinya sedikit kok kayak Tuhan itu juga ngijolinya sedikit. Tapi begitu nyoh, breh, memberi begitu banyaknya. Berkat Tuhan itu berkelimpahan. Kita enggak nyana dari mana semua itu berasal. Tapi tentu ini adalah kasih karunia Tuhan. Untuk itu ketika kita menabur, apa toh yang kita tabur? Jangan menabur angin karena kita akan menuai badai gitu ya. Tapi ketika menabur, bisa kita menabur memberi dalam bentuk materi. Ya, uang, persembahan, sodakoh, apalagi istilahnya apa? Pemberian, hadiah, apalagi kolektor, ini temannya, persembahan. Pisungsung, itu juga temannya. Jadi dalam wujud uang itu bisa. Tapi jangan katakan, oh saya nggak punya cukup uang, berarti saya nggak bisa memberi. Oh jangan. Memberi bisa dalam bentuk menanamkan kasih. Memberi bisa dalam bentuk kebaikan. Memberi bisa dalam bentuk pelayanan dan kemurahan hati. Waktu, tenaga, pikiran, penjenengan bisa penjenengan berikan. Maka terima kasih untuk mereka yang mau memberi dalam karya pelayanan. Karena dalam hidup bersama kita ada pelayanan, ada persembahan, ada dukungan, dan bahkan pikiran, tenaga kalau diuangkan itu luar biasa. Saya pernah ada dalam satu titik merenung. Ini tim database saat itu nggih. Tim database tidak ada anggaran dari gereja, tapi ada kerinduan untuk memperbaharui database. Maka mereka datang dengan membawa laptop. Mereka datang membawa HP. Mereka datang membawa konsumsi malah. Dan ketika bekerja bersama, ada yang sampai kontak jemaat, ini gimana kabarnya, bagaimana baiknya. Itu sudah pakai pulsa loh nggih. Ketika laptop dinyalakan dengan program di mana butuh waktu, tenaga, dan saya membayangkan ini saat itu kandidat doktor ada loh, sekarang sudah jadi doktor. Ada kandidat master, ada mereka yang memberi diri kalau diuangkan. Saya bayangkan kita akan butuh dana banyak. Tapi di dalam menabur, di dalam memberi tenaga, pikiran, pelayanan, waktu luar biasa. Tim database itu salah satu contohnya. Ada banyak karya pelayanan. Apa yang kita hasilkan? Hasil dari perbuatan baik, menabur kebaikan dalam apapun itu, saya percaya ada sukacita. Saya percaya ada damai sejahtera. Saya percaya ada berkat. Tiba-tiba yang kandidat doktor tadi sekarang sudah wisuda jadi doktor, puji Tuhan. Ada doktor di antara kita. Satu gambaran juga bagaimana setiap karya pemberian kita dalam kasih, dalam pelayanan menghasilkan pertumbuhan rohani. Setidaknya kita meneliti diri, kita sudah diberkati. Dan kita menjadi saluran berkat bagi mereka yang lainnya. Untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan, siapa yang menabur daging akan menuai kebinasaan. Tapi siapa yang menabur roh akan menuai hidup kekal. Tentu yang diinginkan adalah hidup kekal. Karena kita semua ada cita-cita pulang ke rumah Bapa dengan damai sejahtera. Betul? Ada yang gak punya cita-cita gitu enggak? Enggak lah ya gitu. Akhir dari kehidupan kita adalah hidup kekal seperti ikrar iman atau pengakuan iman kita. Maka apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah dalam kerangka menjadi hamba yang baik, hamba yang setia, hingga pada kesudahannya Tuhan katakan cukup hidup di dunia.
masuk pulang ke rumah Bapa di surga, dan disitulah kita menuai hidup kekal dalam kesetiaan kita. Lalu bagaimana itu bisa terjadi di dalam hidup ini? Mari bersama kita mengawali sebagaimana tema kita, semuanya berasal dari mana? Dari hati, betul. Hati yang seperti apa? Bukan hati yang mengiri, apalagi menganan, enggak boleh. Bukan hati yang penuh kedengkian, bukan hati yang penuh dengan kecemburuan, bukan hati yang mendendam, bukan hati yang mencatat kesalahan, bukan. Tapi hati yang penuh dengan kasih. Karena Tuhan tabur kuasa Roh Kudus dalam hati kita untuk hidup dalam kasih itu. Dan ketika hidup kita penuh dengan kasih, damai sejahteranya, maka kita akan memiliki hati yang bisa bersyukur. Kalau kita sudah bisa bersyukur, apa yang terjadi? Kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Maka berasal dari hati. Bapak Ibu ketika sudah mencermati salah satu materi bulan keluarga, sampun nggih, kalau saya katakan belajar dari jemaat Makedonia. Kira-kira jemaat kita dengan jemaat Makedonia levelnya bagaimana? Ada kemarin yang mengatakan, Bu, jemaat kita mungkin kalau dipadake dengan Korintus, ya di bawahnya. Tapi kalau dipadakkan dengan Makedonia, di atasnya. Kenapa? Karena jemaat Makedonia yang dianggap kurang miskin, itu sudah peduli, jauh lebih peduli daripada jemaat Korintus yang kaya, yang maju, yang keren. Maka bagaimana memiliki hati? Hati yang penuh dengan kasih, penuh dengan ungkapan syukur, menjadikan kita bisa berbagi. Dan dalam berbagi itu akan menghasilkan sukacita dan kesaksian. Ya, memberi bukan kehilangan. Karena saat kita memberi, disitulah kasih itu nyata. Kalau kita bisa memberi, betapa kita bersukacita. Sekalipun menerima juga adalah sukacita. Maka saling menolong, saling peduli, saling memperhatikan, baik memberi ataupun menerima, hidup kita ada dalam sukacita Kristus. Dan kalau hukum tabur tuai tadi terjadi, maka ketika hidup kita penuh dengan memberi kebaikan, sukacita, maka Tuhan Allah yang akan menggantikan kelimpahan kasih karunia itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kesaksian dari Alkitab ketika hati yang memberi. Saya paling suka dan saya sering katakan, salah satu kesaksian Alkitab terkeren menurut saya adalah ketika seorang janda di Sarfat yang hanya tinggal memiliki tepung segenggam dan beberapa tetes minyak. Kemudian Nabi Elia yang kelaparan, yang meminta untuk dibuatkan makan. Kalau manusiawi yang bicara, janda ini akan mengatakan, setelah aku membuat roti terakhir, kami akan mati. Tapi karena ini utusan Tuhan yang meminta, percaya, mukjizat itu nyata dan betul. Ketika ia buatkan makan untuk Nabi Elia, tepung walaupun segenggam, minyak walaupun beberapa tetes, tidak pernah habis. Dan janda ini tidak jadi mati kelaparan, tapi diberkati Tuhan sekalipun. Dalam konsep yang selalu ada, bagian yang bisa dimakan, sekalipun berbeda ceritanya dengan mukjizat 5 roti dan 2 ikan tentunya. Hati yang bersyukur, hati yang penuh kasih, bukanlah hati yang tanpa tindakan. Tapi ketika hati itu bersyukur, maka tangan itu akan terulur. Ada tindakan memberi. Atau bisa kita katakan ketika kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Apakah kita hanya akan cukup katakan itu dalam doa kita, dalam syukur, dalam pujian kita? Tidak. Tapi Tuhan ajak
bagaimana kata terima kasih atas segala berkat Tuhan tidak bisa lepas tanpa kita akan terus belajar untuk berbagi. Untuk itu mari bersama dalam satu titik di sini saat ini 26 tahun GKJ Gumulan. Apa yang sedang, apa yang akan kita tabur hari ini di ulang tahun ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Temsong 26 tahun GKJ Gumulan menuntun kita bersyukur, betul. 26 tahun GKJ Gumulan menuntun kita bersyukur dalam makna kedewasaan, karena di usia 26 tahun GKJ Gumulan kita bisa bersyukur menjadi bagian keluarga besar yang menurut saya dalam pemantauan saya GKJ Gumulan Jempolan. Keren. GKJ Gumulan Jempolan, kita bisa aplaus untuk kita semua. Kebersamaan yang keren, sukacita, kebaikan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa bersyukur. Dan kita bisa bersama gereja-gereja yang dulunya Klases Klaten Timur sekarang menjadi Klases Klaten Tengah. Dan puji Tuhan kita bisa menjadi gereja penggerak. Gereja yang eksis. Gereja yang bertumbuh dalam perkara indah. Bahkan dalam regenerasi. Kalau Bapak Ibu mencermati beberapa waktu yang lalu pada kaget. Acara KWD seklases Klaten Tengah, tapi yang masuk kriteria KWD katanya itu hanya GKJ Gumulan. Karena GKJ Trucuk, GKJ Klaten, GKJ Gayampret, apalagi tuan rumahnya GKJ Jonggrangan itu judulnya KWD, tapi isinya Adi Yoswa. Nah, puji Tuhan GKJ Gumulan para Adi Yoswa keren bisa berdiri sebagaimana Adi Yoswa dan ada wadah yang benar-benar dimaknai KWD. Kita bersyukur untuk itu. Demikian juga penggembalaan Tuhan atas umatnya dalam sejarah kita. Bagaikan gambaran janda di Sarfat tadi, kita tidak pernah berkekurangan. Ada momen-momen keren di mana kita diberkati untuk semua yang kita butuhkan. Dan tentunya satu pengharapan bagaimana RAPB Gereja 2026 jadinya berapa? Komisi Keuangan sudah menuju pada 1M hitungannya. Kita percaya ini karena berkat Tuhan dan jemaat Tuhan dalam penggembalaannya dalam kesatuan hati. Maka mari bersama sebagaimana Temsong tadi ajakan, jadikan kami alatmu melayani sekelilingmu. Siapa yang ada di sekeliling kita? Mereka yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Dan puji Tuhan, dalam rangkaian 26 tahun GKJ Gumulan, kegiatan donor darah boleh berjalan dan semoga ini tidak hanya dalam rangkaian ulang tahun saja, akan terus berjalan. Demikian juga baksos yang benar-benar baksos tahun ini menjadi sesuatu yang indah di dalam pelayanan di lingkup gereja Jomboran untuk warga non jemaat di sekitar gereja Jomboran. Puji Tuhan, terima kasih untuk donasi Bapak Ibu dalam baksos yang ada, baik sebagai pribadi, keluarga atau kelompok-kelompok Sarasean. Demikian juga hari ini kita ada dalam syukur di 26 tahun GKJ Gumulan. Saya bersyukur ketika ada di sini, berarti usia pelayanan saya 24 tahun 2 bulan. Karena saat itu 2 tahun kurang 2 bulan saya ditahbiskan. Dan puji Tuhan ada banyak eyang yang setia, ada membimbing menjadi teladan kami. Terima kasih. Dan ada anak-anak keren kita, regenerasi yang luar biasa di GKJ Gumulan. Dan mari kita rayakan itu nantinya di minggu yang akan datang. Dan ada satu nun sewu saya pawartos pasamuan nggih. Kalau sampai lupa, besok Sabtu enggak ada ibadah nggih. Ibadah kita akan disatukan di tempat ini hari Minggu jam 6, 6.30
kita bisa ada di sini untuk bersatu hati dalam lintas generasi. Dan mari bersama ajakan juga di 26 tahun GKJ Gumulan menabur berkat bisa di sekeliling atau bahkan jauh dari kita. Tapi mari juga kita awali yang dekat dengan kita. Bersama menabur berkat melalui pembangunan Pastori 2. Dan tentunya ini mengingatkan akan satu titik perjalanan regenerasi 7 tahun kurang 3 bulan. Semoga Tuhan memberkati umur panjang. Saya masuk pada masa emeritasi. Tapi puji Tuhan hari ini sudah ada dalam satu pemikiran. Bagaimana Pastori 2, selanjutnya pemanggilan pendeta 2 dalam regenerasi. Tuhan berkati di tempat ini. Dan mari bersama menabur berkat. Akan ada proposal, akan ada dukungan, akan ada panitia pembangunan Pastori 2 yang bergerak dalam sosialisasi selanjutnya. Dan mari bersama, kalau kita sudah mencermati 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, kita hendak berlanjut pada ayat selanjutnya. Apapun yang boleh kita pikirkan, apapun yang kita amini hukum tabur tuai, tapi semuanya tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Karena Tuhan menghendaki apa yang kita lakukan, kita haturkan, kita persembahkan adalah dengan kerelaan hati. Jangan pernah merasa terpaksa dan dipaksa. Itu akan menghambat berkat Tuhan. Tapi percayalah, ketika kata bijak Amsal membawa kita pada kemurahan hati, kepada keyakinan, maka Amsal 11 ayat 24 bisa menjadi refleksi kita. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Dalam bahasa indahnya, ulang bebasan 11 ayat kawan likur. Ono kang ngawut-awut bandane, nanging saya sugih, lan ana kang kumet banget, ewa semono tansah kekurangan. Tentu bukan demikian yang Tuhan kehendaki dalam hitungan. Sekalipun kita gemi nastiti ngati-hati, tapi janganlah kita menjadi pribadi yang udil, didil dan gudil. Tapi mari kita bermurah hati, karena kita melangkah dalam semangat baru. Gereja yang memberi dengan sukacita, gereja yang melayani dengan kerendahan hati, dan gereja yang berbagi kasih Kristus tanpa batas. Mari dalam semangat 26 tahun GKJ Gumulan, kita haturkan segala ungkapan syukur kita. Kita ada dalam segala rencana sebagaimana Tuhan memberkati, kita menjadi saluran berkat-Nya. Dan percaya ketika Tuhan adalah gembala kita, kita tidak akan pernah kekurangan apa-apa. Selamat berpengharapan di dalam nama Tuhan. Selamat ulang tahun GKJ Gumulan. Selamat ulang tahun gerejaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.
Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita akan bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kebaikan, kemurahan Tuhan yang selalu memberkati hidup kita, mari kita bersama mengungkapkan rasa terima kasih kita dan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Sebagai dasar persembahan, kita mencermati firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersama kita mengangkat pujian persembahan dari PKJ 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Jangan lupa bawa persembahan.
Aku anak Tuhan, jika kau merendahkan hati, Jadikanlah pembela Tuhan. Mari kawan raja umat bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan raja umat bernyanyi terus. Marilah kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa, dan di akhir doa nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat karunia, keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan untuk Engkau. Kiranya Engkau terima, Engkau berkati, sehingga persembahan yang kami berikan kepadamu akan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami tidak hanya mempersembahkan harta dan uang yang ada pada diri kami, tetapi biarlah Tuhan mampukan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Bapa kami yang ada di surga, apabila nanti kami akan mengakhiri acara pada malam hari ini, sungguh kami berterima kasih karena Engkau memberkatinya. Dan kami mohon penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan kami, agar kami sampai selamat di rumah kami masing-masing dan bersuka cita atas apa yang telah kami lakukan di malam hari ini. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dan kami mau serahkan doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Datanglah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah usai pada malam hari ini. Mari bersama kita terima pengutusan dan berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera Kristus. Milikilah hati yang penuh kasih untuk berbagi. Rayakan ungkapan syukur 26 tahun GKJ Gumulan. Lakukanlah sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kami beritahukan bahwa nanti di akhir acara akan ada berkat yang akan dibagikan di depan nanti. Begitu ya, Mas Kristen? Betul, teknisnya nanti Bapak Ibu Jemaat bisa keluar, tentunya di pintu keluar, bisa salaman dan akan menerima tumpeng kecil, gitu. Nasi kuning, yellow rice. Yellow rice ya. Yes. Ya. Terima kasih Mas Kristen. Sami-sami Mbak Mary. Baiklah jemaat yang terkasih, mari kita tutup ibadah hari ini dengan pujian bersama Bersukacitalah Selalu. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu Jemaat. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan shalom damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Oke, terima kasih kepada seluruh jemaat panitia dan semua pihak yang telah terlibat, baik melalui tenaga, waktu maupun doa. Kehadiran dan partisipasi seluruh jemaat membuat acara hari ini menjadi makin berkesan dan penuh sukacita. Kiranya semangat dari hati untuk berbagi terus hidup dalam diri kita semua, sehingga kasih Tuhan bisa terus kita bagikan setiap hari dalam keluarga, lingkungan, dan pelayanan kita. Dengan itu, perayaan HUT ke-26 GKJ Gumulan hari ini resmi kami tutup. Terima kasih atas kebersamaan dan sukacita yang kita bagikan bersama. Selamat ulang tahun ke-26 GKJ Gumulan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar.
di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat nama di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hati-hati di jalan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hati-hati di jalan. Jangan lupa apa? Jangan lupa tumpengnya dimakan. Berikan hidup ini